Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Sedih. Cuma karena beri jawaban ini saat diuji mertua, wanita cantik ini langsung dicerai suami. Apa yang terjadi pada wanita ini patut dipelajari semua wanita yang ingin menjadi istri yang baik. Karena sikap, kalian bisa langsung diceraikan suami, seperti cerita berikut ini. Ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan menantunya atau istri dari Nabi Ismail alaihissalam yang bisa dijadikan pelajaran bagi umat sekarang agar tidak banyak berkeluh kesah dengan manusia. Cerita yang dikutip dari Fanspeak 1001 kisah teladan ambil hikmahnya, ini juga mengajarkan agar manusia jangan suka menceritakan aib keluarga, apalagi terhadap orang yang baru dikenal. Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersyukur kepada manusia adalah akhlak yang terpuji, dan termasuk sifat istri solihah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersyukur kepada suami. Penasaran dengan kisahnya? Selamat mengikuti. Dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung ke menantunya. Pada waktu itu anaknya Nabi Ismail alaihissalam tidak ada di rumah, dan ternyata sang menantu belum pernah berjumpa dengan sang mertua. Berikut perbincangan antara Nabi Ibrahim dan sang menantu. Siapakah kamu? Aku istri Ismail. Di manakah suamimu Ismail? Dia pergi berburu. Bagaimanakah keadaan hidupmu sekarang? Sambil mengeluh, oh, kami semua dalam penderitaan dan tidak bahagia. Baiklah, jika suamimu sudah kembali, tolong sampaikan salamku padanya, dan katakan padanya tukar tiang pintu rumahnya, kiasan untuk menceraikan istrinya. Kemudian menantunya berkata, ya, baiklah. Setelah Nabi Ismail pulang dari berburu, istrinya terus menceritakan tentang orang tua yang telah singgah di rumah mereka. Nabi Ismail dan istrinya berbincang. Apa saja yang ditanya oleh orang tua itu? Dia bertanya tentang keadaan hidup kita. Apa jawabanmu? Aku ceritakan kita ini orang yang susah. Hidup kita ini selalu dalam penderitaan dan tidak bahagia. Apa dia ada pesan? Ada. Dia titip salam padamu dan dia berpesan agar engkau menukarkan tiang pintu rumahmu. Sebenarnya dia itu ayahku. Dia menyuruh kita berpisah atau bercerai. Maka sekarang kembalilah kamu kepada keluargamu. Ismail pun menceraikan istrinya yang suka mengeluh, tak bertimbang rasa serta tidak bersyukur kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah dia menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang luar. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menikah lagi. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang lagi ke Mekah dengan tujuan kembali mengunjungi anak dan menantunya. Dan bisa ditebak terjadilah pertemuan antara mertua dan menantu barunya itu. Berikut perbincangan Nabi Ibrahim dan sang menantu. Di mana suamimu? Dia tidak ada di rumah, dia sedang memburu. Bagaimana keadaan hidupmu sekeluarga? Mudah-mudahan dalam kesenangan. Alhamdulillah, kami semua dalam keadaan sehat sejahtera, tidak kurang suatu apa. Baguslah kalau begitu. Silakan duduk sebentar, bolehkah saya hidangkan sedikit makanan? Apa pula yang ingin kamu hidangkan? Ada sedikit daging, tunggulah saya sediakan minuman dahulu. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah mereka dalam makan minum mereka. Berdasarkan peristiwa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranggapan keadaan mewah negeri Mekah adalah berkat doa Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, baiklah, nanti apabila suamimu pulang, sampaikan salamku padanya.
Suruhlah dia menetapkan tiang pintu rumahnya sebagai kiasan untuk mengkekalkan istri Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail pulang dari berburu, seperti biasa dia bertanya siapa yang datang mencarinya. Adakah yang datang ketika aku tiada di rumah? Ya ada, seorang tua yang baik rupanya dan perwatakannya sepertimu. Apa katanya? Dia bertanya tentang keadaan hidup kita. Apa jawabanmu? Aku bilang padanya bahwa hidup kita dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa. Aku ajak juga dia makan dan minum. Apa dia ada pesan? Ada, dia berkirim salam buatmu dan menyuruh kamu menetapkan tiang pintu rumahmu. Oh begitu, sebenarnya dialah ayahku. Tiang pintu yang dimaksudkannya itu ialah dirimu yang dimintanya untuk aku kekalkan. Alhamdulillah, syukron. Ismail hidup berbahagia dengan istrinya itu dan dia mempunyai beberapa keturunan. Dari keturunannya inilah lahir seorang nabi penutup yaitu Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.